Oke, berikutnya kita akan melaksanakan praktikum kaitannya dengan mata kuliah keperawatan medikal bedah 1, terutama untuk kolaborasi pemberian atau tindakan pemasangan kateter. Ini kasus-kasus pada pasien-pasien yang dinyatakan memang ada kesulitan untuk berkemih. Jadi tidak hanya pada kasus-kasus sistem perkemihan, penyakit perkemihan, tapi juga penyakit-penyakit yang lain yang memang memerlukan dipasangnya alat kateter. Nah, tentunya ini karena sifatnya adalah kolaboratif dan pelaksanaannya harus mempertahankan steril, sehingga perawat harus mampu melaksanakan tindakan ini meskipun sifatnya kolaboratif. Oke, saya mulai. Sehingga dalam prosedur tindakan kateter ini ada beberapa hal yang harus disiapkan. Minimal ada 4 item yang nanti harus kita kerjakan. Yang pertama, persiapan pasien. Sebelum persiapan pasien berarti ada persiapan alat dulu. Yang kedua nanti persiapan pasien. Yang ketiga nanti prosedur tindakannya harus benar, urut. Yang terakhir adalah evaluasinya. Oke, ini semuanya ada di modul praktikum KMB 1 ini. Oke. Yang pertama, tadi sudah dikatakan bahwa indikasi pemasangan kateter adalah pada pasien yang dinyatakan ada kesulitan untuk berkemih atau istilahnya ada retensi urin. Nah, kemudian yang lain memang observasi intake dan output urin secara ketat sehingga perlu dipasang kateter. Persiapan alat yang harus disiapkan yang pertama, ini ada tempat bak instrumen. Bak instrumen ini berarti di dalamnya ini sudah terdiri dari alat steril. Kemudian ini juga ada kom yang di dalamnya ada berisi kapas saflon. Yang di dalam bak instrumen terdiri dari ada duk steril, kemudian ada pinset nanti ketika untuk melaksanakan masang kateter, kemudian untuk pelicin jelly supaya nanti kateter ketika masuk tidak terjadi friksi, kemudian kateter dalam kondisi steril. Ukurannya, ini ada ukurannya, kebetulan ukurannya nomor 16. Nah, ini kita sesuaikan dengan kebutuhan pasien. Katakanlah pasien dewasa bisa, perempuan bisa 14-16, dewasa laki-laki bisa 18 ya. Kemudian untuk kasus-kasus yang ada penyulit obstruksi bisa nomor 18. Kemudian berikutnya adalah ada alat di sini, ada kapas sublimat. Kita menggunakan desinfektan saflon setengah sampai 1%. Kemudian ada lagi bengkok untuk menampung urin. Kemudian yang lain ini adalah untuk ilidokain. Kita ada 2 cara dalam memasang kateter supaya kateternya tidak terjadi friksi, yaitu yang pertama tadi dengan diolesi jelly pada ujung kateter. Yang kedua, kita menggunakan lidokain dicampur jelly, nanti kita oplos menjadi 10 cc, kemudian kita masukkan nanti ke dalam meatus uretra. Tentunya dengan pasangannya adalah dengan spet. Ini ya, spet, bisa spet 10 cc. Kemudian handscoon steril, yang steril ini adalah handscoon steril. Berikutnya ini kateter yang belum dibuka, ini ya, ini kateter, nomornya bisa disesuaikan dengan kondisinya. Kemudian yang lain di luar steril ya, ada hipavik untuk nanti memfiksasi kateter yang sudah dipasang. Kemudian ada aquades untuk pengunci, terutama pada kateter yang dipasang secara permanen atau istilahnya ada kateter inwelling. Kemudian yang berikutnya ada gunting, kemudian ada kasa untuk tali urobek. Nah, ini urobeknya, nanti gandengannya dengan ini kita talikan. Jangan lupa urobek ini adalah nanti menampung urin, ada volumenya sekian. Jangan lupa kita pastikan bahwa ini kondisinya tertutup.
Kalau begini terbuka, mengalir. Kalau begini berarti tertutup. Saya kira itu persiapan alatnya. Kemudian yang lain adalah perlak. Nah, ini perlak untuk alas dari pasien supaya tidak terjadi kebocoran dan lain-lain. Yang berikutnya adalah botol penampung urin untuk nantinya kalau ada advis pemeriksaan urin. Saya kira itu persiapan alat. Prinsipnya kita harus menjaga pasien tetap privasi. Sehingga karena privasi berarti kita harus lakukan penutupan selambu atau sketsel. Kita jangan lupa komunikasi. Bapak, panjenengan hari ini mau dilakukan pemasangan kateter karena ada advis dari dokter. Karena apa? Bapak nyeri di daerah perut bagian bawah, dan ini saya periksa juga terjadi apa ini? Tegang. Artinya apa? Urin Bapak ini tidak bisa keluar. Sakit Pak? Nggih, sakit. Nah, ini harus oleh dokter dipasang kateter. Sehingga perkenalkan, saya sebentar lagi akan memasang kateter pada Bapak. Tujuannya supaya apa? Bapak bisa kencing, urinnya bisa mengalir. Nanti ketika saya pasang, Bapak posisinya biasa, terlentang, kakinya agak dibegarkan. Kemudian ketika kateter saya masukkan, Bapak, nanti Bapak harus tarik nafas. Saya kira itu. Oke, selanjutnya berikutnya adalah kami buka celananya karena sketsel sudah dipasang. Mereka, Pak. Oke, saya miring balik. Terima kasih, ngapunten nggih. Ini bagian dari prosedur yang harus kita ikuti. Ini nur sewu nggih, kakinya ada di renggangkan. Kita ngambil bengkok. Bengkok yang pertama ini kita dekatkan dengan genitalia. Nanti untuk menampung urin sementara. Yang kedua adalah untuk kapas yang kotor ketika kita desinfeksi. Kita masukkan, oke, steril ya tangannya. Hati-hati yang paling dalam. Tujuannya duk steril ini adalah untuk membatasi bagian yang dilakukan tindakan itu, kita jaga supaya tidak terkontaminasi. Desinfeksi. Desinfeksinya adalah tangan kanan kita usahakan nanti tetap bertahan steril, tangan kiri kita bisa sedikit on. Nah, untuk megang ini kita caranya mempertahankan supaya kuman tidak masuk ke meatus, sehingga kita bisa model yang pertama dari meatus menuju ke arah luar. Kita buang. Nah, atau cara kedua boleh begini, dari ujung meatus menuju ke arah luar. Ini juga ke arah luar. Kemudian yang belum, kemudian kita lihat kalau sudah bersih. Nah, ini ya, kateter tadi kita olesi dengan jeli. Kita boleh megang yang ujung. Nah, ini jelinya kita dekatkan ya, kurang lebih ya ujungnya. Tetap kita pertahankan, kita jangan memegang daerah ujung ke tengah ini, karena ini adalah
invasif yang masuk ke dalam tubuh, sehingga dipertahankan steril. Kemudian sudah, ujungnya kita barangkali urinnya nanti keluar, ya tampung di bengkok. Ayo Pak, tarik nafas nih. Tarik nafas Pak. Tarik nafas Pak. Nah, ketika tarik nafas, kateter dimasukkan. Tarik nafas Pak. Tarik nafas Pak. Ini jangan lupa tetap tegak lurus, karena saluran uretranya supaya lurus. Tarik nafas nih. Ketika dia ekspirasi ya kita diem. Nah, ketika dia inspirasi lagi kita masukkan. Sampai apa? Urinnya sampai keluar. Kalau belum keluar, kita masukkan kembali. Nah, bisa jadi udah keluar, atau bisa jadi keluar kemudian selesai. Apa yang selanjutnya? Kalau ini permanen, ini kita taruh di sini. Kalau permanen kita ambil pengunci. Kita ada penumpang urin. Nah, ini ya, kita periksa. Ada. Kemudian nah, udaranya jangan lupa kita keluarkan. Ya. Nah, udara keluarkan persis 10 cc ya. Kemudian apa? Kita lihat kalau ujungnya seperti ini, berarti penguncinya kita masukkan sini, tapi jarumnya harus kita buka. Kita putar kiri, kemudian kita masukkan, kita putar ke kanan. Nah, sejumlah tadi kita siapkan 10 cc harus masuk. Untuk apa? Mengunci balon yang ada di dalam, supaya apa? Kateter tidak lepas, karena ini dipakai secara permanen. Kita ambil segera, secepatnya adalah ambil. Nah, ini sambil kita lepas duknya, kita tekuk ya, supaya urin tidak keluar. Kemudian kita masukkan. Nah, ini oke. Kemudian biarkan urin mengalir. Jadi ini kita fiksasi. Nah, ini. Kemudian kita pastikan tidak terlalu kencang. Nah, oke. Ini. Nuwun sewu Pak nggih. Ampun Pak. Miring mriki Pak nggih. Miring mriki malih Pak. Bismillah. Nggih, nuwun sewu nggih. Ketegangan distensi, kita palpasi daerah vesika urinaria, ternyata sudah tidak tegang alias tidak distensi, kempes. Sakit Pak? Tidak merasa sakit. Kemudian yang kedua, selain ini kempes, kita cek berapa yang keluar. Ya, biasanya. Oke, ya. Sebelum kita akhiri ya media video pembelajaran kateter ya, mudah-mudahan nanti adik-adik mahasiswa bisa mencoba dulu ya, dengan melihat video yang barusan kita siapkan. Kemudian tentunya dengan melihat step by step, langkah demi langkah prosedur, ini mudah untuk dilakukan oleh adik-adik mahasiswa, terutama dalam belajar keperawatan medis berkuda, subtema tindakan pemenuhan kebutuhan eliminasi urin, sub pemasangan kateter pada pria. Sebenarnya perbedaannya pria sama wanita sama aja, yang bedanya hanya proses mendesinfeksi sebelum dilakukan pemasangan kateter. Jadi kalau laki-laki ya pada nyatus
uretranya. Kalau pada perempuan seperti kita melaksanakan pembersihan pada vulva, yang lain-lain sama, itu aja. Oke, mudah-mudahan video ini tentunya spesial kami persembahkan untuk Disnatalis Infidus Jember yang ke-50. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.